Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Baiklah para jemaah, para asatidz wa ayyuhal hadirun wa abna'i at-talabah kadzalika sadatil mudarrisin wa abna'i al-'izz. Kita akan melanjutkan ta'lim pada hari ini tentang keutamaan salat. Pertama, kita akan membahas tentang keuntungan salat. Apa saja keuntungan salat, apa itu salat, dan apa sih hadis tentang salat. Dan salat itu dia termasuk rukun Islam yang keberapa. Itu dia. Di dalam hadis ini menjelaskan banyak sekali keutamaan tentang salat. Baik, masuk saja. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi ramadan. Muttafaqun alaihi. Wa qala al-Munzir fi targhib rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuha an ghairi wahid bin sahabah. Di dalam hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan haji, dan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari 5 perkara di atas adalah asas iman terbesar dan rukun terpenting dalam Islam. Rasulullah SAW mengibaratkan agama Islam seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 buah tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat, sedangkan 4 tiang lainnya adalah tiang-tiang pendukung pada 4 sudut kemah itu. Tanpa tiang tengah, kemah itu tidak dapat berdiri tegak, sedangkan jika salah satu dari keempat tiang sudutnya tidak ada, keempat masih tetap berdiri. Namun sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring, bahkan mungkin akan roboh. Itu dia perumpamaan. Kemudian berdasarkan hadis tadi, marilah kita perhatikan keadaan diri kita, sejauh manakah kita telah tegakkan tiang-tiang Islam ini, dan di antara kelima tiang itu, tiang yang manakah yang telah kita tegakkan dengan sempurna. Kelima perkara dalam hadis di atas sangatlah penting sehingga ditetapkan sebagai asas-asas atau rukun Islam. Sungguh pun tidak setiap muslim mampu melaksanakan kelima rukun Islam tersebut. Namun salat merupakan kewajiban yang harus dijaga karena salat adalah perkara yang terpenting setelah iman. Nah, jadi al-iman, setelah iman, salat itu yang terpenting harus kita jaga. Jadi ibaratkan sebuah tiang yang mengkokohkan sebuah tenda ataupun kemah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat. Aku bertanya lagi kemudian, apakah selanjutnya? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad. Mulad Ali Qori radhiyallahu anhu menyatakan bahwa menurut para ulama, hadis ini merupakan dalil bahwa salat adalah kewajiban dalam Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat lagi oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: as-salatu khairum maudhu, yang artinya salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis sahih lainnya yang menjelaskan bahwa sebaik-baik amal manusia adalah salat. Dalam kitab Al-Jami' Unsur Shaghir disebutkan 5 orang sahabat yang telah meriwayatkan hadis di atas, yaitu Sauban Ibnu Umar, Salmah Abu Umamah dan Ubadah radhiyallahu anhum dalam riwayat Ibnu Mas'ud dan Anas radhiyallahu anhum. Disebutkan bahwa amal yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya, sedangkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan Ummu Farwah radhiyallahu anha disebutkan bahwa amal yang paling utama adalah salat pada awal waktu. Hadis-hadis ini dapat memperkuat maksud hadis di atas bahwa salat adalah perintah terpenting setelah iman. Itu dia hadis yang menjelaskan tentang pentingnya salat. Kemudian di hadis kedua, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita wal waraq yatahafatu fa akhadha bi ghusnin min syajaratin qala faj'ala dhalika al waraqu yatahafatu faqala ya Aba Dzar qultu labbaika ya Rasulullah qala innal 'abda al muslima la yusalli salata yuridu biha wajha Allah fatahafata anhu dhunubuhu kama tahafata hadzal waraqu an hadhihi asy-syajarah. Rawahu Ahmad bisnadi hasan kada fit targhib. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada musim dingin, sedangkan ketika itu daun-daun berguguran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting dari sebatang pohon sehingga daun-daun di ranting itu pun berguguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, aku menyahut labbaik ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan salat dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad At-Targhib. Pada musim dingin biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya. Bahkan ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa sedikit pun. Demikianlah perumpamaan kesan sholat yang dilakukan seorang dengan ikhlas, yaitu segala dosanya akan diampuni sehingga tidak tersisa satu dosa pun. Namun perlu diperhatikan bahwa menurut sebagian ulama hanya dosa-dosa kecil saja yang dapat diampuni melalui sholat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni kecuali dengan bertaubat. Oleh karena itu, di samping mengerjakan sholat, hendaknya kita bertaubat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikan. Adapun jika Allah mengampuni dosa-dosa besar seorang karena kemurahannya, maka itu adalah perkara lain. Demikian 2 hadis tentang sholat, yang mana mudah-mudahan dari kita mempelajari hadis tersebut, kita dapat menjaga sholat kita dan kita semua jadi orang yang menjaga sholat, termasuk orang-orang soleh yang menjaga sholat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna min ahli al fid dunya wal akhirah. Warzuqna amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.